Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. PowerPoint-nya sudah terlihat? Oke, baik. Ini kita temuan yang keempat ya, di mana pada sistem tenaga listrik ya, baik dari sisi transmisi maupun dari sisi distribusi ya, di mana di sini saya tampilkan struktur dasar dari sistem tenaga listrik ya, di mana di sini ada sebagai transmisi, ada sebagai distribusi ya, di mana kita fokus kepada sisi transmisi dan distribusi, bagaimana proses pemeliharaan pada transmisi dan juga pada distribusi ya. Pada transmisi berarti kan jaringan transmisinya ya, berapa KV, kemudian dari sisi distribusi setelah masuk ke gardu induk, bagaimana proses distribusinya ke konsumen dan bagaimana sisi pemeliharaannya. Kemudian merupakan ini ada ilustrasi gambar bagian penting dari sistem tenaga listrik ya. Mana di sini kita lihat posisi dari stasiun power ya, dalam artian power energi ya. Ini dari pembangkit listrik tenaga uap misalnya PLTU ya. Itu masuk ke trafo, ada masuk ke tegangan tinggi high voltage, ada juga dari sisi high voltage nanti turun ke tegangan menengah atau tegangan rendah, masuk ke station-station, ke sub-sub, baik ke pabrik maupun ke kantor, ke gedung ya, maupun ke perumahan-perumahan melalui sistem jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, sampailah kepada proses bebannya tentu berada di user ya. Ini saya hanya mengulang lah ya, mungkin dari kalian sudah ada yang bekerja di misalnya di instalasi listrik, baik di perusahaan PLN ataupun di mana ya, terkait transmisi dan juga distribusi. Ini proses dari sisi pembangkitan ya. Kemudian ada beberapa komponen yang utama ya dari sistem tenaga listrik. Yang pertama sekali adalah pusat sumber energinya ya. Pusat sumber energinya ini misalnya menggunakan pembangkit apa nih? Pembangkit ada banyak ya. Ada pembangkit listrik PLTA, ada PLTS, PLTU, dan sebagainya. Setelah ada sumber pembangkitnya, maka bagaimana pusat penerimaannya? Ya, pusat penerimaan dari sumber yang dihasilkan tadi, sumber energinya. Tentu pusat penerimaannya dari sumber energi tadi yang dihasilkan tentu melalui transmisi sampai ke pusat penerima energi tadi. Setelah dari pusat penerima energi tadi, maka melalui transmisi lagi masuk, yang ketiga adalah harus ada komponen pusat distribusinya. Nah, distribusikan misalnya ada berapa nih tegangan kapasitasnya. Nah, di distribusi inilah di tata kelola atau dibagi-bagi ya. Kemudian masuk ke customer, baik itu di sisi perumahan, pabrik, perkantoran, dan sebagainya. Ini merupakan gambar dari jaringan distribusi ya. Jaringan distribusi ada 3 ya. Ini pertama adalah jaringan distribusi radial. Kemudian ini jaringan distribusi loop ya. Kemudian jaringan distribusi spindle. Nah, biasanya nanti kalau kalian dalam hal dunia lapangan pekerjaan yang banyak itu biasanya ada gambar-gambar terkait jaringan distribusi ini untuk mengilustrasikan gambar jaringan distribusinya. Apa perbedaan ya
antara jaringan transmisi dan distribusi listrik. Pertama sekali, misal kita lihat dari sisi fungsi jaringan, ya. Kita tentu harus mengetahui jaringan transmisi itu berfungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan listrik ya dari pembangkit ke gardu induk. Kemudian jaringan distribusi berfungsi untuk apa? Untuk menyalurkan listrik dari sistem transmisi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen, ya. Kemudian bagaimana sistem penyaluran jaringan? Nah, jaringan transmisi itu menggunakan sistem penyalurannya melalui saluran udara dan juga saluran bawah laut, ya, karena jaraknya itu yang ditempuh cukup jauh. Sedangkan jaringan distribusi itu menggunakan sistem penyalurannya melalui saluran udara dan saluran bawah tanah, ya. Kemudian yang ketiga adalah letak lokasi jaringan. Nah, biasanya jaringan transmisi itu terletak di area antar kota atau antar kabupaten atau juga antar provinsi. Kalau jaringan distribusinya itu terletak di area kota atau kabupaten, ya. Kemudian yang keempat itu adalah penyangga jaringan. Nah, sedangkan di jaringan transmisi, penyangga jaringannya itu berupa menara, ya, tadi sudah tampil ya menara. Sedangkan jaringan distribusi itu penyangganya berupa tiang, berbeda ya. Ini kalian banyak lihat kalau yang menara ini seperti yang ada di gambar saya ini, samping ini backgroundnya itu menara jaringan transmisi. Kalau tiang biasanya kalau kalian di rumah-rumah penduduk itu ada tiang-tiang kan, itu dia. Kemudian tinggi penyangga jaringan. Nah, tinggi penyangga dari transmisi itu tingginya 30 sampai dengan 200 meter ya. Kalau jaringan distribusi tingginya hanya kurang dari 20 meter. Kemudian bahan dari penyangga jaringan. Nah, jaringan transmisi itu bahannya terbuat dari baja atau berjenis baja. Sedangkan jaringan distribusi ini bisa dari kayu, bisa dari besi, dan juga bisa dari baja. Tapi kalau jaringan transmisi itu memang harus berjenis baja. Kemudian jarak antar tiang. Nah, kalau transmisi jaraknya itu bisa kisaran 150 sampai 350 meter. Sedangkan jaringan pada distribusi itu sekitar 40 sampai 100 meter, berarti lebih rendah, lebih kecil jaraknya. Kemudian bentuk jaringannya, kalau dia jaringan transmisi itu berupa radial dan loop, sedangkan distribusi bisa berupa radial, bisa loop, dan juga bisa paralel interkoneksi. Kemudian komponen rangkaiannya. Nah, jaringan transmisi komponennya ada resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Sedangkan jaringan pada distribusi hanya ada komponen resistansi dan induktansi. Kemudian tegangan sistem. Nah, tegangannya pada jaringan transmisi itu biasa lebih dari 30 kV. Ya. Kalau dia jaringan distribusi itu biasanya kurang dari 30 kV. Itulah tadi perbedaan jaringan transmisi dan distribusi listrik ya. Dan juga tadi sudah saya tampilkan beberapa contoh gambar ya